di hari Minggu ini teman-teman Keto Fitness yang sudah banyak bergabung ya. Di tanggal 7 November ini kita sudah episode ke-17. Yeay. Dan tentunya ada host dari Keto Fitness Podcast yaitu Mas Ebi Pranoto CPT. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang terjadi di lapangan dan juga bagi kawan-kawan warrior yang kalau lapar itu malah diasup ya berupa VCO. VCO itu sebetulnya adalah amunisi, bukan bahan menu makanan. Gitu ya Mas Ebi ya. Nah, iya, kita betul, yang lagi membangun otot itu tentunya akan tidak mungkin tidak terbalaskan sobek-sobek ototnya kalau kita cuma mengasup VCO itu. Nah, gimana pembahasannya hari ini? Kita lanjut aja langsung dengan Mas Ebi. Gimana Mas? Aku kalau lapar, aku langsung minum aja 2 sendok VCO. Udah deh langsung kenyang. Apalagi habis olahraga. Aku tantang deh, soalnya masih belum jam refill. Banyak kejadian. Iya, ini makanya Mas. kita oke, Mbak. Nah, jadi kita akan bahas di sini ya, sebentar. Suaraku putus-putus nggak ya? Sebentar dulu. Sedikit, Mas tapi Ari, tadi monitor udah nggak? lancar kok. Iya, ini sejak hujan nih sinyal aneh-aneh nih emang semua. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, Oke, amin. selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita masuk ke podcast episode 17. Ya, kita udah banyak podcast sebenarnya. Tahun lalu kita udah bikin formatnya namanya Zoominar sebenarnya. Itu rekamannya banyak di FB Keto Fitness ya. Nah, jadi Yes. kita sekarang akan bahas adalah mengenai kenapa VCO ini sebenarnya bukan, ya istilahnya bukan nggak boleh sih, tapi intinya jangan dipakai sebagai sebuah amunisi yang untuk mengenyangkan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. VCO ini memang sangat penting bagi teman-teman yang memang mau beralih metabolisme dari glukosa menjadi lemak gitu ya. Nah, VCO ini sangat penting. Kenapa? Karena VCO adalah untuk mempercepat produksi keton di liver. Nah, gitu. Banyak orang gagal atau sulit ya memasuki kondisi ketosis, kemudian komplain, aduh, kepala ngeliang segala macam. Nah, gitu. Kenapa? Karena pada saat asupan glukosanya berkurang di otak, ya, yang teriak duluan adalah otak. Nah, jadi kalau misalnya teman bagi yang baru nih, yang baru pertama kali lagi kondisi adaptasi menuju metabolisme lemak istilahnya, nah itu produksi keton harus dipercepat. Jadi pada saat glukosanya mulai turun di otak, ya, nah keton ini harus segera menggantikan. Nah, makanya biasanya transisi inilah yang biasanya sering terjadi orang-orang kemudian merasa, aduh, jalanin keto nih atau KF ini susah banget ya, kok kepalanya giling dan sebagainya gitu. Nah, berapa lama proses itu tiap orang beda-beda gitu ya. Ada yang 2 minggu ya, ada yang seminggu juga cepat. Nah, biasanya yang cepat itu biasanya bagi teman-teman yang muslim yang udah sering puasa ya, puasa sunnah, yang udah puasa sering Kamis ya, mungkin apalagi yang udah sering Daud gitu ya. Nah, itu biasanya transisinya biasa sangat cepat. Kenapa? Karena orang yang sudah biasa puasa gitu, puasa sunnah gitu, itu sebenarnya sudah light ketosis ya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi full ketosis itu sangat mudah gitu. Nah, yang memang sulit adalah benar-benar yang masih makan karbo tinggi ya, kemudian memang jarang puasa dan sebagainya. Nah, transisi inilah yang memang harus sempurna. Nah, gitu loh. Nah, aku bicara adalah transisinya sempurna. Nah, jangan setengah-setengah. Banyak orang kemudian masih memasukkan karbo lagi. Jadi banyak pertanyaan kalau kita mengikuti bagi teman-teman yang ikutan mengikuti lifestyle ketopastosis gitu ya, memang harus langsung mengkat karbonya gitu. Nah, banyak yang menanyakan, coach emang harus karbonya langsung di-cut, bisa nggak pelan-pelan? Ya terserah, pelan-pelan ya boleh juga gitu ya. Tapi kenapa kita mengcutnya langsung? Ya karena supaya ketagihan atau craving gulanya kita itu juga langsung kita hajar, kita cut gitu loh. Gula ini sudah sangat nagih. Ya, dulu sebelum aku ber-KF ya, aku ingat banget ya, dulu sebelum ber-KF memang mungkin ini sudah jalan gitu ya. Jadi ini
aku ingat banget ya, setiap masuk minimarket tuh ya, itu pasti selalu beli teh botol ya. Jadi sehari itu ya aku bisa, entah itu teh botol, entah itu kalau di pinggir tuh ada deket rumah tuh ada apa, persan jeruk ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang jualan deket rumah tuh persan jeruk, itu enak banget tuh. Tapi gulanya banyak banget gitu. Nah jadi belum lagi yang boba-boba ya segala macam. Aduh, bener-bener parah banget deh gitu. Jadi sehari itu aja dari minuman ya, belum dari makanan nih ya, dari minuman saja ya, itu aku dulu sudah menghabiskan banyak sekali. Jadi gula itu nagih. Nah, kenapa teman-teman, kenapa atau pola KF, ketofastosis ini sangat bagus? Ya karena kita mengkat ketagihan gula tersebut, menurunkan inflamasi di tubuh kita. Nah, jadi penyakit-penyakit yang kita miliki gitu ya, mungkin teman-teman juga miliki gitu ya. Nah, itu kemarin-kemarin terjadi kenapa? Karena gulanya berlebihan. Nah, gitu. Jadi karena gula berlebihan ini bahaya. Nah, makanya pada saat teman-teman mau bertransisi menjadi metabolisme lemak, ya harus full gitu. Nah, full itu memang harus ditunjang oleh VCO. Nah, jadi VCO ini berguna ya di tahapan awal harus ya minimal 6 sendok makan per hari. Mau dicampur dengan kopi boleh, ya mau langsung ditenggak juga boleh. Tapi intinya adalah membantu produksi keton. Nah, jadi keton ini bisa keton ini bisa diproduksi pada saat liver glycogen di liver ya itu sudah. Nah, dia akan langsung bisa nongol. Nah, nongol ini nggak langsung banyak produksinya, gitu. Produksinya pelan-pelan, jadi nggak ujuk-ujuk naik. Nah, bagi yang sudah sering saum, ya saum sunnah, nah itu sebenarnya sudah light ketosis. Nah, makanya kenapa aku bilang hampir sebagian besar orang yang sering saum sunnah, ya untuk menuju full ketosis itu lebih mudah. Kenapa? Karena sudah dilatih gitu ya. Nah, yang sulit adalah yang tidak pernah ya saum sunnah atau yang non muslim, pokoknya yang tidak pernah puasa, tidak pernah IF gitu ya. Nah, ini yang kemudian full ketosisnya harus gitu. Nah, VCO ini mempercepat. Jadi di awal memang diperlukan gitu ya VCO. Nah, jadi terserah teman-teman mau campur bagi yang teman-teman melihat podcast ini atau rekamannya gitu ya. Jadi bagi yang baru mulai keto nih gitu ya, memang VCO itu harus. MCT boleh nggak coach? Boleh gitu. MCT kan form bentuk lain ya, lebih padat lagi gitu untuk lemaknya. Nah intinya adalah VCO atau MCT oil nggak masalah ya dikonsumsi di awal adaptasi ketosis namanya. Dan itu harus. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berasa kelingan ya gitu. Nah kayak anakku nih sekarang nih gitu ya, anakku mungkin sekarang sudah masuk 3 bulan ya gitu. Terus kadang-kadang dia bilang nah ini sebenarnya topik ini diangkat ya, topik ini kuangkat kenapa, karena ada beberapa hal kemarin ya anakku juga tahu-tahu dia bilang minta atau beliin visio lagi dong. Loh kenapa kok beliin visio? Ya ini buat sering lapar, karena sering lapar jadi gampang enak makan visio langsung kenyang. Loh makanya waktu itu terus aku langsung marah gitu loh, ngenyangin bukan dengan vision dulu, aku bilang gitu. Jadi kalau udah mulai ketosis segala macam, tapi kalau misalnya masih kelengan visio perlu nggak perlu. Nah ini mesti dipahamin ya teman-teman ya. Nah, nanti kita masuk di pembahasan berikutnya. Nah, jadi ini aku bahas kenapa VCO ini sangat diperlukan di masa-masa adaptasi ketosis. Nah gitu. Jadi supaya teman-teman paham juga bahwa kalau misalnya kurang VCO-nya, kelingan segala macam, ya itu karena ketonnya belum full nongol gitu. Kalau teman-teman sudah full ketosis yang dinamakan full fat adapted juga ya. Nah, itu yang membuat badan kita atau otak terutama ya. Jadi otak kita ini selama ini adalah buta ya, buta bahwa memiliki cadangan energi banyak di tubuh yaitu apa? Lemak. Nah, jadi buta nih selama ini. Nah, untuk bisa otak kita melihat ya, melihat bahwa lemak tubuh atau body fat ini merupakan sumber energi, nah harus keton ini harus cepat ya, produksinya harus cepat. Nah, gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi tahapan awal memang harus minum VCO. Nah, MCT boleh nggak? Boleh. Atau yang bentuk lain, ada misalnya fat activator yang punya Mas Dika, boleh, terserah. Gitu ya. Jadi intinya adalah memang harus. Ya. Nah, jadi kalau bagi teman-teman, pokoknya intinya gini, kalau yang masih berasa kelingan ya gitu ya, terus nggak makan kelingan ya, kelingan di kepala, nah berarti itu ketonnya belum full gitu ya. Atau berarti kalau misalnya teman-teman masih intinya gini ya, kalau teman-teman sudah mungkin sebulan 2 bulan ya masih kelengan, itu berarti kemarin-kemarin masih masukin karbo. Ayo, bener nggak? Ya, Ya kan? Nah, yang gitu. yang Jadi teriak-teriak, kayak "Aduh misalnya anakku gitu, udah lapar," itu juga ya, Coach ya? iya, Mudah lapar, gitu.
Nah, jadi intinya adalah kita harus bisa melihat tahapannya dulu nih. Nah, jadi kalau tahapannya masih kelengan, VCO sangat dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan, gitu ya. Paham ya, teman-teman ya. Jadi bukan berarti di sini VCO nggak boleh, bukan. Kita bahasnya ada pertama dulu nih, sebelum kita masuk ke masalah hewani tadi. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tahapan pertama di situ. Nah, pada saat kemudian sudah full ketosis, ditandai dengan apa? Ya ditandai dengan misalnya mudah kenyang gitu, maksudnya nggak laparan gitu ya. Kemudian ciri-ciri utamanya udah nggak kelingan lagi ya. Pada saat asupan glukosa ini sudah kita stop, asupan karbohidrat apapun bentuknya, ya baik padat maupun cair ya semua ya asupan karbohidrat ini kita hentikan, kemudian kita tidak kelingan. Nah, itulah tanda-tanda sudah mulai full ketosis. Nah, gitu ya. Jadi kalau masih ada kelingan nih, berarti masih ketonnya masih alay. Gitu ya. Jadi kalau istilahku ketonnya masih alay, belum full ketosis gitu. Jadi ketonnya belum full. Gimana caranya? Harus dilatih gitu loh. Ya, ya. Harus terus dilatih supaya keton ini keluar menggantikan glukosa ya di otak karena yang sepertiga energi kita yang memakai adalah otak. Nah, Oke, sehingga pada saat glukosa turun ganti dengan keton itu nggak masalah. Gitu, oke, Mbak. Coach. Nah, itu yang paling penting ya. Berarti kalau yang aku lihat, apabila kita ikuti protokol KF secara tekun gitu ya, teliti, akan membawa kondisi otak kita mengenali lemak atau sumber energi yang ada di balik kulit nih, ya kan? Iya, Kemudian betul. ketika kondisi sudah ketosis, ciri pertamanya tidak mudah lapar, nggak craving gitu ya, jadi nggak membayangkan pengen, aduh gue lapar nih. Nah, itu salah satu cirinya. Untuk mencapai ke sana, bagi yang masih belum bisa dapat di titik itu, berarti dibantu VCO. Nah, jangan malah ketika, aduh gue lapar nih ternyata, tapi body fat gue masih banyak, gue minum VCO aja deh biar gue nggak lapar. Nah, berarti itu malah mematikan sinyal lapar alami yang tubuh sebenarnya sedang istilahnya mencari keseimbangan gitu kali ya. Bahwa, Betul. oh ini ternyata aku cravingnya craving karbo nih, atau mungkin yang mengaku sudah keto warrior gitu tapi masih mengasup karbo, udah deh jalan keluarnya VCO aja. Nah, itu berarti banyak pemahaman yang salah kaprah ya, Mas Ebi ya? Ya. Nah, jadi kembali lagi kita bahas ya, pokoknya intinya pada saat masih kehilangan sama visio butuh. Dah, intinya gitu Yes. aja deh. Ya, kenapa? Nah, intinya di situ kita butuh untuk menggantikan glukosa. Nah, jadi gimana caranya? Itu keton itu ya substrat dari asam lemak itu yang diproduksi di liver itu cepat sekali menggantikan glukosa di otak. Nah, jadi kita kan punya dua sumber energi, glukosa kemudian keton. Nah, jadi ini yang kemudian harus diproduksi gitu ya. Nah, jadi kalau pada saat sudah nggak kelingan ya, kemudian kuat fastingnya. Jadi sebenarnya fasting ini bukan dibuat-buat, harus jadi gini kan. Kalau di protokol KF kan misalnya fasting 16 per 8 gitu ya. Nah, kemudian sampai jam 12 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya adalah eh, bukan karena memang kita sengaja nggak pengen makan, tapi memang ya emang berasa nggak lapar. Nah, gitu Iya, loh. Jadi iya, betul betul. sudah alamiah gitu. Jadi kalau sudah mulai kemudian yang biasa sarapan pagi banyak gitu ya, kemudian terus tahu-tahu nggak sarapan, ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu. Terus tapi kayaknya malas sarapan ya. Ya udah, itu tanda-tanda mulai ketosis gitu ya. Paham Iya, ya, teman-teman ya? iya. Jadi Nah, jadi kalaupun yang baru-baru belum kuat sampai jam 12, perlahan-perlahan dulu. Karena setiap orang tubuhnya beda-beda. Tingkat kemampuan betul. adaptasinya pun berbeda-beda. Jadi bukan berarti harus jam 12, tapi kalau belum sanggup jam 12, pelan-pelan aja. Jam 11 dulu, nanti geser setengah 12, lama-lama jam 12. Begitu juga teman-teman yang sudah biasa berpuasa, yang menunda jam refill, itu jam 12 sampai jam 1 kalau belum lapar ya santai aja sebetulnya ya Coach ya. Jadi nggak harus saklek jam 16 jam tidak asup kalori gitu ya. Betul. Nah, Oke. jadi supaya dipahami di situ, Mbak. Jadi sebenarnya itu alamiah gitu. Jadi Harus dan juga alamiah gini benar. ya,
harus natural. Iya, alamiah, natural gitu. Jadi kayak misalnya gini, kayak aku sekarang gitu, sekarang udah cenderung komat lagi gitu. Jadi bukan berarti terus emang sengaja sengaja ini, tapi emang nggak lapar gimana? Nah, Masih banyak bensin di pipi, di perut, di lengan gitu kali ya, Coach. Eits, menghilang, Coach Ebi. Ya, freeze tadi sempat Freeze. freeze gitu. bentar, ngepleng. Nah, kita Oke, lanjut lagi. lagging, Coach. Nggak Nih, apa-apa. intinya Jadi memang kayak gitu. pada saat Mas Ebi bisa omat, itu adalah permintaan tubuh ya. Betul. Oke, Bukan, jadi natural. bukan sengaja. Jadi gini Mbak, jadi bukan sengaja, gue pengen omat nih, terus gue nggak ini deh, bener-bener nggak makan segala macam. Enggak, bukan gitu. Jadi emang udah alamiah gitu. Jadi emang apa nggak lapar segala macam. Nah makanya pada saat misalnya workout dalam kondisi fasting, latihan beban segala macam, kok bisa kuat gitu ya. Nah sedangkan kayak misalnya teman-teman di gym lain gitu, mereka harus makan dulu untuk jadi kuat gitu. Makanya kan aku udah punya tagline gitu. Jadi artinya kalau makan karbo dulu atau refill dulu atau pre-workout dulu baru bisa kuat itu udah biasa. Tapi kalau kita nggak minum pre-workout, nggak makan juga, kondisi fasting, tapi kita kuat latihan beban, nah itu kan luar biasa. Nah, kenapa bisa demikian? Ya karena itu tadi. Gitu. Jadi itu intinya adalah otak kita terutama yang sudah teriak gitu loh. Kalau misalnya teman-teman kita bahas sekarang ya misalnya latihan beban. Ya mungkin kalau teman-teman pernah lihat dalam kondisi banyak orang yang misalnya terutama yang main powerlifting ya, kemudian dia black out, pingsan gitu ya. Kenapa? Untuk yang masih karbo segala macam itu sering terjadi adalah glukosanya sudah turun gitu loh. Nah, itu jadi udah bong itu ya? Ya, udah dipipit. Nah, kemudian itu satu. Nah, kemudian yang kedua kemungkinannya adalah loss sodium. Ya, itu juga bisa. Betul. Nah, jadi makanya teman-teman latihan beban ya kenapa kalau misalnya di kelas pelatihan di Keto Fitness aku selalu ingatkan bahwa garam itu sangat penting, gitu ya. Nah, jadi nanti kita masuk bahas. Jadi kembali lagi visio penting ya di awal ya. Tapi kalau sudah adaptasi ketosis, ya sudah kenyang, sudah alamiah, kemudian nggak berasa lapar lagi, ya udah itu udah tanda-tanda sudah full ketosis. Nah gitu. Jadi ditandanya gitu ya. Jadi otak kita ya. Pertanyaan dong, kalau misalnya mind setting perlu nggak? Karena banyak masyarakat umum ya, pada umumnya semua itu bisa diselesaikan dengan apa yang dimakan. Jadi VCO ini seakan-akan sebagai penolong kalau misalnya kita lapar. Nah, kan tadi Mas Ebi bilang berarti sinyal tubuh nggak didengarkan, lapar malah cuma minum VCO. Jadi kalau ada orang yang merasa, aduh, aku mau masih jam fasting nih belum refill gitu ya, udah VCO aja, atau kayak tadi anaknya Mas Ebi yang udah KF, beliin lagi dong VCO, soalnya aku kalau misalnya lagi lapar di luar mau asupnya VCO. Jadi seakan-akan VCO ini adalah satu produk yang menyelamatkan gitu loh Mas. Mindsettingnya perlu nggak diubah dulu? Ya jadi gini, pada saat kayak misalnya anakku berpikir atau bilang bahwa kamu perlu visio buat apa? Aku masih kelengan Pak. Oh ya udah, berarti dia karena memang dia waktu itu masih belajar dan kadang-kadang biasa lah karena di keluarga ini bisa ada yang karbonya kan gitu, maknya apalagi kan beli macam-macam segala macam. Nah kemudian ikut icip gitu. Nah berarti ya kamu berarti belum full ketosis dulu gitu loh. Kalau kamu pengen full ketosis ya benar-benar semua itu harus hilangin dulu gitu loh. Nah jadi bagi teman-teman masuk masa adaptasi nih, kalau mau cepat kenapa sih benar-benar harus di-cut benar-benar karbonya? Ya supaya cepat full ketosisnya gitu loh. Jadi supaya benar-benar jangan terganggu lagi dengan ada karbo yang masuk segala macam gitu. Jadi yang masih sering kendala orang itu berketo itu kemudian apa ya istilahnya tidak berhasil lah gitu ya atau tidak full 100% itu masih ada bentuk-bentuk karbohidrat dalam bentuk apapun gitu ya, itu masih nyelip-nyelip masuk. Nah, makanya kenapa kita harus cut benar-benar. Jadi supaya benar-benar produksi keton itu full. Nah, gitu. Jadi kalau pada saat produksi keton kita udah full, iya, gitu. Jadi kalau produksi keton kita sudah full untuk di awal adaptasi segala macam, nah itu dari tanda yang udah nggak kelingan segala macam. Nah, itu yang pertama anakku bilang itu oke, kalau masih kelingan papa beliin. Oke, nah udah habis terus dia minta lagi. Loh kamu masih minta kenapa? Bilang gitu ya ini kalau lapar, kemudian dia kebetulan habis lulus kan kemarin kan buat temen-temen yang
yang udah nyelamatin, makasih ya. Jadi kan aku udah Yeay. lulus, kemudian dapat kerjaan. Nah sekarang kerjanya di depan laptop Alhamdulillah. terus gitu ya. Wow, yang cum laude juga dapat Ya, kerja ya? nah Wah, selamat, selamat, selamat. iya, alhamdulillah Mbak, gitu loh. Nah jadi Keren. pada saat dia kerja depan laptop terus segala macem. Nah kemarin dia minta lagi visio gitu loh. Ngapain Oh, kamu minta visio? Ya itu apa kalau ya apa buat apa istilahnya ya nggak lapar lagi. Nah kalau ini nggak boleh, aku bilang nggak bisa. Kalau untuk lapar jangan visio. Nah sekarang kita bahas Mbak, kenapa kenapa sekarang kita kalau misalnya lapar udah full ketosis kok jangan visio gitu loh ya. yes, Nah yes. sekarang buat teman-teman yang mesti kita pahamin ya, ya makronutrisi itu kan ada tiga, ya karbohidrat, protein, dan lemak, ya kan? Nah sekarang karbohidrat itu sudah kita eliminasi. Nah jadi dan memang karbohidrat tidak esensial. Nah bagi teman-teman yang kontra atau tidak sepaham, ya mohon maaf ya kita tidak bahas masalah itu. Ya silahkan googling, karbohidrat itu tidak esensial. Dan produksi glukosa di tubuh kita itu bisa diproduksi oleh proses namanya gluconeogenesis. Dan itu bisa dihasilkan dari asupan dari protein dan lemak ya. Jadi protein dan lemak itu bisa menghasilkan glukosa. Oke, aku tidak bahas di sini, di KF banyak video-video Mas Bobi, Mas Tio juga jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita bahas adalah kenapa visio itu jangan dipakai untuk mengenyangkan. Oke. Visio itu kandungannya apa? Full lemak gitu ya. Jadi visio itu kandungannya full lemak. Tidak ada kandungan proteinnya sama sekali. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengasup visio untuk mengenyangkan, bisa kenyang nggak? Bisa banget, gitu ya. Tapi nutrisinya dapat nggak? Nggak dapat. Enggak. Nah, nutrisi itu apa sih? Nutrisi itu adalah ya dalam bentuk yang kita tahu adalah makronutrisi dan mikronutrisi, betul nggak? Nah, Betul. makronutrisi ada namanya protein dan lemak. Ya, aku ulangin, protein dan lemak. Dan dua ini adalah esensial, harus ya diasup oleh tubuh kita. Karbohidrat esensial nggak? Enggak. Nah, makanya kenapa dari tiga makronutrisi ini yang esensial cuma hanya ada dua, ya. Kalau nggak percaya itu ada banyak podcast-podcast di luar negeri yang bodybuilding itu mereka juga sudah menyebutkan karbohidrat carbs are not essential. Nah, jadi Yes. karbohidrat itu udah esensial. Nah, sekarang kalau kita bicara VCO ya atau MCT oil itu semuanya adalah pure lemak, fat. Ya. Nah, tidak ada komponen apa namanya proteinnya. Nah, jadi kalau kita tidak ada proteinnya, nah sedangkan tubuh kita butuh protein. Tubuh Ya. kita bisa terkelabui, ya, aku ulangin ya. Tubuh kita bisa terkelabui ya oleh rasa sinyal lapar yang sebenarnya tubuh kita minta untuk nutrisi, tapi udah dikenyangkan oleh VCO. Ya. Nah, paham nggak ya? Ya, menurut paham nih teman-teman di sini. Jadi gitu ya. Jadi jangan lagi kalau misalnya sudah fat adapted, sudah nggak keringan lagi, kemudian rasa lapar itu keluar, nenggak VCO deh. Nah, gitu. Akhirnya kenyang. Nah, pada saat kenyang, kemudian udah nggak makan lagi, berasa, apalagi misalnya pengennya omat, misalnya gitu ya. Nah, udah pengen omat, segala macam, udah kenyang. Nah, tapi terkelabui akhirnya, nutrisinya belum dapet. Nah, gitu. Itu yang mesti dipahamin. Jadi jangan sampai, ya, kita butuh nutrisi yaitu protein. Nah, apalagi sekarang kita bicara pada saat teman-teman sudah mulai olahraga, ya. Kebutuhan protein, ya, kebutuhan protein minimal, ya, di tubuh manusia ya minimal tanpa olahraga itu sekitar 50 gram per hari. Ya, 46 gram tepatnya untuk wanita, 56 gram untuk pria. Anggap aja 50 gram deh. Ya, itu tanpa olahraga ya. Nah, pada saat teman-teman sudah melakukan olahraga yang di dalam 5 pilar KF ya. Nah, disitulah kebutuhan protein juga meningkat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah ikutan kelas pelatihan di Keto Fitness ya, kemudian selalu aku ajarkan kalau bisa targetkan ke 100 gram protein ya, mulai targetin. Tapi sebenarnya aku bicara seperti itu, teman-teman sudah bagi alumni ya, aku sudah mengajar kelas pelatihan lebih ribuan warrior ya. Nah, bagi yang mereka sudah mulai latihan beban segala macam, rasa laparnya memang lebih banyak ya ketimbang dulu sebelum olahraga. Benar nggak? Teman-teman yang kemarin sudah mulai rajin olahraga. Ya, buat banyak Betul. ya banyak kemudian laporan, coach kok masih lapar ya? Nggak apa-apa, makan lagi gitu loh. Jadi jangan pada saat rasa lapar itu timbul dihajar sama VCO, jangan gitu loh. Pada saat udah rasa lapar itu terjadi dengan pada saat kita sudah latihan beban, kemudian olahraga, itu yang minta adalah ototnya untuk Betul. perbaikan. Ya proses anabolik perbaikan semua sel di tubuh kita itu butuh protein. Ya, rambut, kulit, kuku ya kemarin yang mungkin ada permasalahan sama rambut yang kulitnya kusam pada saat transisi segala macam cek lagi kemarin proteinnya gimana
Karena kebanyakan carnivore itu kemudian bangga dengan makan dikit. Nah, siapa yang bilang suruh makan dikit? Nah, gitu. Jadi kita omat misalnya, boleh. Kalau misalnya teman-teman mau lihat Mas Tio, ya, omat nggak? Omat. Tapi beliau, Mas Tio, makan sekali omat bisa lihat nggak porsinya? Mhm. Nah, jadi coba dilihat situnya. Jadi jangan dilihat separuh-separuh gitu ya. Jadi lihatnya jangan, oh masih omat nih. Ya udah kalau gitu saya makan cuma 3 telur udah kenyang. 3 telur kenyang. Oke. Nah terus nutrisinya dari mana gitu? Coba lihat Mas Tio. Ya omatnya semana gitu ya. Itu Ya. porsinya dari Mas Tio kali omat saja ya itu aja aku udah perkirakan bisa 150 gram lebih ya gitu proteinnya ya bukan berat gramasi. Proteinnya, betul, Nah, proteinnya. proteinnya. Nah Oke, sekarang Mas, hmm, mau tanya dulu sedikit nih. Jadi ya kalau misalnya, kita sudah mulus ya, beradaptasi, kemudian kita juga menjalankan pilar olahraga, kemudian, kita mungkin harus berpikir juga bahwa VCO itu bukan suatu menu makan gitu ya. Karena kalau mempelajari kandungan VCO itu kan lemak ya. Sedangkan di tubuh kita masih betul banyak stok lemak. Ngapain kita ya asup VCO lagi? Jadi yang yes diisi berarti dari penjelasan Mas Ebi adalah makro dan mikronutrisinya tidak ada di dalam VCO. ya Jadi kembali lagi real food hewani gitu ya ya Mas ya. betul. Nah makanya Oke. kenapa yang fase kalau kita apa tahapan di KF itu kan ada fase induksi ya kan. Nah fase induksi ini apa? Fase induksi ini adalah ya memang hewani gitu loh. Nah jadi kalau hewani kita bicara hewani ya semua komponen protein dan lemak itu ada semua. Paham ya, teman-teman ya? Kalau kita balik lagi nih, visio, isinya apa? Lemak saja, nggak ada proteinnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita hewani, ada protein ada lemak ada. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusingin gitu loh. Jadi kalau misalnya apalagi yang mau ngitung rasio nih, lemaknya berapa nih saya udah. Pokoknya aku sudah bagi teman-teman tahu ya, aku senang hitungan ya dan aku sudah cek bolak-balik segala macam itu rasio antara protein dan lemak pokoknya rata-rata itu memang 70-30 atau 60-40 di hewani semua ya mau telur segala macam jadi teman-teman nggak usah bingung gitu ya jadi semua rasio nah kadang-kadang bukan kadang sering juga KF warrior atau keto warrior itu terkelabui juga adalah dengan rasio yang katanya kalau ketogenik itu 70% ya kan nah 70% lemak itu adalah ya kebutuhan kalorinya. Ya, jadi kalau teman-teman melihat di ketogenik pola asupannya adalah 70 misalnya 25 sama 5 ya, 70 lemak, 25 protein, 5 karbo misalnya gitu. Atau yang mungkin standar banget 70 20 75 20 5 gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau aku sarankan memang kalau teman-teman sudah latihan beban ya rasio proteinnya sekitar 25 bahkan 30 gitu ya. Nah, tapi itu adalah rasio kalori, bukan gramasi ya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman konversikan dengan gramasi itu antara rasio lemak dengan protein, itu nggak beda jauh gitu ya. Jadi jangan dilihat dari angka 70-nya ya. 70 itu 1 gram lemak itu 9. Nih, 9. Nih angkanya 9 ya. 9 kalori ya 1 gram lemak. Nah, protein itu kalorinya berapa? 4 sama dengan karbohidrat. Nah, makanya kenapa di rasio ketogenik itu 70% itu gede banget, ya memang karena rasionya lemak emang gede, 9. Nah gitu, jadi harus dibagi dulu dengan 9, baru kelihatan gramasinya berapa. Nah Ya, gitu ya. ya, ya. Makanya kalau teman-teman Paham. bingung, ya, nah jadi kalau misalnya masih bingung selanjutnya, coba deh, unduh, makanya kalau aku di kelas pelatihan selalu aku ajarkan, coba belajar ngitung. Ya, memang di KF tidak diajarin ngitung, tapi coba belajar ngitung pakai aplikasi Fat Secret supaya teman-teman juga belajar ya rasio makronya. Nah, Ya, gitu. Jadi tahu tuh jadi rasio jadi makro. tahu paham makronutrisinya ya Coach ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya teman sudah unduh pakai coba masukin di aplikasi Fat Secret, itu ketahuan. Ya telur Hmm. nih, telur itu ternyata wah kalau full telur ya, full telur itu kurang lebih kalau nggak salah rasionya 60-40 gitu ya. Oke. 60 lemak ya, 40-nya protein. Nah, gitu. Jadi rasio ya, rasio kalori ya, gitu ya. Kembali rasio kalori gitu. Nah, jadi kembali lagi temen-temen harus paham. Nah, makanya kenapa aku anjurkan untuk hitung-hitung ya. Mungkin aduh ribet kok sih ya udah. Kalau ribet nggak usah ngitung nggak apa-apa. Ikuti naluri insting dari rasa laparnya.
Nah, tapi rasa Iya. laparnya jangan ditiban dengan VCO. Gitu. Jadi ngeblank, akhirnya udah kenyang, tapi nutrisinya belum dapat. Nah, kan kasihan. Apalagi Iya. teman-teman sudah latihan beban gitu ya, sudah serius segala macam. Itu yang lapar tuh ototnya gitu. Nah, kemarin nih baru kejadian Mas Ari ya, kemarin ya. Jadi kemarin kami all you can eat nih ya, kemarin all you can eat gitu ya. Ini sebelahku ada anaknya Om P sama Mbak Elin gitu ya. Dia sampai bingung nih. Om Ebi makannya banyak banget ya gitu dia bilang gitu. Om Ebi makannya banyak banget gitu. Sampai dia bingung. Sampai dia geleng padahal dia badannya gede banget tuh. Dia tingginya berapa ya? 180 mungkin ya, Erik? 183. Ya, 183 ya. Nah, terus dia ngeliatin nih, "Ih, Om Ebi bisa makan banget." Aku jelasin, ini yang lapar ototnya. Gitu. Yang lapar emang ototnya. Jadi bukan bukan apa ya istilahnya, bukan dibuat-buat, oh harus makan gini nih. Enggak, memang lapar gitu. Pagi udah kondisi latihan misalnya gini ya. Kalau misalnya aku kondisi latihannya bebannya latihan latihan workoutnya itu dalam kondisi udah lebih dari 20 jam ya. Fasenya 20 jam. Udah 21 jam. Waduh, itu udah latihan beban 40 menit, apalagi heavy lifting ya. Teman-teman kan tahu aku main di powerlifting juga gitu tuh bener-bener laparnya luar biasa. Nah, jadi kembali lagi. Nah, kenapa di 5 pilar itu ada olahraga? Ya, salah satunya adalah untuk men-trigger rasa laparnya Iya. itu. Kenapa? Karena rasa lapar itu sinyal adalah tubuh butuh perbaikan. Ya, tubuh butuh ada perbaikan sel-sel di tubuh kita. Nah, itu rasa lapar di situ. Jadi, rasa lapar itu jangan ditiban dengan VCO. Nah, gitu. Nanti tubuhnya jadi, mohon maaf nih, ya kalau teman-teman dulu kita kenal istilah kenyang bego ya. Nah, jadi kalau kena VCO itu kenyang bego. Gitu. Kenyang, tapi bego. Bego apa? Nutrisinya nggak masuk. Gitu. Jadi cuma lemak doang. Nah, gitu loh. Jadi tubuhnya berasa, oh udah kenyang nih segala macam, tapi nutrisinya nggak dapat. Kasihan kan? Nah, gitu ya. Iya. Ini Mas Dedi kayaknya raise hand nih, Coach Ebi. Boleh, boleh. Ya, kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Silakan Mas di-unmute, Mas. Dedi, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum. kabar? Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Coach Ebi, Iya, boleh, gimana boleh Mas nanya? Dedi? Boleh Iya, nanya ya? boleh Saya telat, dong. saya telat masuk tadi, jadi Nggak apa-apa. belum begitu paham masalah sinyal lapar dikasih makan yang hewani gitu ya. Eh, Misalnya jam 10 nih kan harusnya masih fasting gitu ya, tapi Ya. karena lapar apa mesti diasup hewani gitu. Kalau saya selama ini ngakalinya pakai kopi hitam aja, kopi hitam pahit gitu. Oke. Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Ya udah bertahun-tahun kayak gitu ya. Terus kemarin berhenti karena apa namanya dilarang dokter, jangan kata ya, ini bahaya kalau terus-terusan. Akhirnya saya berhenti pas setelah kena COVID kemarin bulan berapa ya, bulan Mei. Nah, terus beberapa pekan ini saya ulang lagi ngopi pagi jam-jam 10 ketika sudah mulai ada lapar gitu kan, karena saya masih megang paradigma pokoknya kalau kalau apa namanya refill itu di atas jam 12 gitu. Mas Dedi, Ya. maksudnya berhenti itu maksudnya bukan berhenti KF, berhenti ngopi doang. Enggak Berhenti berhenti ngopi doang ya. Iya, berhenti ngopi aja. Oke. Karena kata dokter jangan keterusan kayak gini katanya kan, nanti bahaya ke jantung apa semacam katanya kan. Ya udahlah saya ikutin gitu kan. Tapi ya memang kayaknya alami aja, jam 10 tuh udah mulai ada kroyuk-kroyuk gitu kan, tapi nggak keliengan, cuma apa ya, perasaan lapar gitu ya. Tapi tutupin pakai kopi, boleh nggak gitu? Mungkin itu aja Mas. Olahraganya Mas Dedi olahraganya kapan? Pagi atau sore? Ya sesempatnya aja. Nggak ada berarti setiap gitu. pagi belum rutin olahraga berarti ya? Karena pagi-pagi itu kan ya buru-buru berangkat kerja gitu ya. Oke. Sesempatnya aja. Iya. Biasanya goes ini olahraga. Oke. Ya. Sip, makasih Mas Didi. Oke, ya. Jadi pertanyaan yang menarik nih. Jadi intinya adalah kalau lapar kopi gimana? Nggak masalah juga, gitu. Kopi nggak masalah. Tapi intinya gini, nggak masalah ya Mas ya. Jadi kemudian jadi nggak jadi kenyang gitu ya sebenarnya. Tapi intinya gini, supaya paham bahwa kebutuhan di tubuh kita itu bukan hanya masalah mengenyangkan. Ya, ini yang mesti dipahamin dulu buat teman-teman ya. Nah, jadi di KF lifestyle itu bukan segalanya kuat fasting. Itu yang pertama, ya.
Yang kedua, bukan segalanya kenyang dengan yang non hewani. Nah, gitu. Jadi misalnya kita ngopi kenyang, minum visio kenyang. Lah terus nutrisinya dari mana? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya sudah dilengkapi, misalnya gini, teman-teman masih paham adalah maksudnya jangan salah paham di sini. Kalau pertanyaan Mas Dedi, boleh nggak ngopi segala macam untuk mancang? Nggak ada masalah. Ya, tapi refillnya gimana? Bagus nggak? Gitu ya, refillnya mencukupi nggak? Gitu. Jadi jangan sampai refillnya cuma telur cuma 3 biji seharian. Nah gitu loh. Ya, telur 3 biji seharian itu kalau proteinnya saja satu telur itu 6 gram, ya cuma 18 gram. Nah ini sama halnya dulu waktu aku ngawal ibuku, kalau bagi teman-teman yang paham dulu kenapa aku jalanin KF, karena aku ngawal ibuku yang DM, gitu ya. Nah dulu waktu DM, makan telur sehari itu cuma 5. Ya, kuat nggak? Kuat ibuku. Gitu. Tapi akhirnya badannya ngecil. Iya. Nah gitu. Nah yang mesti dipahami adalah gini, karena kebutuhan protein itu memang harus ada ya. Kalau kita makannya kurang, ya tubuh kita akan mengambil protein yang ada di tubuh kita. Cadangan protein di tubuh kita di mana? Otot, ya. Nah, jadi ketosis itu sparring muscle nggak? Sparring muscle. Tapi Ya. sesparing-sparingnya muscle, ya kalau kita asupan kita benar-benar hilang, ya protein kita sangat minim sekali, ya kemudian cuma makan 3 telur cuma seharian, ya kemudian berasa kenyang gitu ya, padahal asupan nutrisinya kurang sekali, ya kebutuhan protein ini diambil dari mana? Dari otot. Nah gitu. Jadi tubuh kita ini mekanismenya sudah luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bahwa kalau misalnya kita dulu storing fat, kalau kita kemudian misalnya dalam pola ancestor lifestyle gitu ya, kita berburu nih, wah segala macam lemaknya ada, terus kemudian nggak ada hewan, ya lemaknya diambil lagi kan, nah lemaknya diambil dari tubuh. Nah tapi cadangan lemak ada di tubuh, tapi cadangan untuk kebutuhan asam amino adanya di mana? Otot. Nah jadi kita punya dua ya, ada fatty acid ya, asam lemak, kemudian amino acid ya, asam amino. Nah dua-duanya harus masuk. Nah, jadi kalau misalnya asam aminonya itu kemudian kurang kebutuhannya, diambil dari mana? Cadangan otot kita. Nah, coba refleksi bagi teman-teman yang kemudian underweight kemarin, segala macam. Memang banyak yang rata-rata kalau aku lihat, aku sedikit interview cukup banyak bagi teman-teman warrior yang underweight. Itu dulunya makannya dikit sekali, rata-rata. Nah, jadi ada kemungkinan ada kemungkinan sel ototnya tergerus. Nah, makanya kenapa dalam sebuah diet, apapun dietnya, kalau polanya kita nggak makan, ya pasti langsing, ya pasti kurus lah. Tapi yang kita pengen adalah kurus sehat, benar nggak? Ya, Langsingnya betul. langsing sehat, gitu. Bukan langsing ceking, kemudian yang tergerus itu body fat iya, massa ototnya iya tergerus, gitu. Yang kita inginkan adalah yang tergerus cuma body fat aja, gitu. Massa ototnya tetap sama. Nah, kenapa? Karena lean body mass, ya lean body mass adalah berat berat tubuh kita itu dikurangi dari body fat ya, lemak tubuh. Nah, lean body mass kita still the same. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menurun nih, misalnya teman-teman turun dari 70 ke 60, kalau hilangnya hanya body fat itu bagus, gitu loh. Tapi kalau teman-teman turun 70 kilo ke 60, turunnya body fatnya turun, massa ototnya juga turun, nah itu yang bahaya. Nah, Betul. gitu ya. Jadi itu yang kita tidak inginkan. Makanya kenapa sih Mas Tio di dalam KF itu ada 5 pilar ya. Nih bagi teman apalagi yang baru nih. Kenapa sih banyak pertanyaan? Latihan beban perlu nggak coach di awal? Perlu, aku bilang. Tapi memang perlu adaptasi juga. Bagi yang teman-teman masih adaptasi ya dari kondisi glukosa menuju lemak, yang perlu dilakukan olahraganya sederhana adalah jalan kaki dulu, ya, mengikuti adaptasi ketosisnya. Nah, kemudian pada saat sudah adaptasi ketosis sudah full, ya kemudian ditanya tadi ya nggak kelingan, udah nggak lapar lagi dan sebagainya. Nah, mulai tingkatin latihan beban. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena untuk melatih ya massa ototnya tidak tergerus. Ya, untuk melatih justru massa ototnya nambah. Nah, gitu. Karena massa otot yang nambah, ya kenapa di KF itu masih menganjurkan untuk latihan beban? Karena dengan menambahnya massa otot, ya itu kan terjadi perbaikan sel di tubuh kita di tempat yang lain. Nah, Ya. gitu. Ya, jadi bagi teman kemarin punya masalah penyakit yang lain, percaya sama aku, ya sudah banyak membuktikan, ya pada saat massa otot bertambah, perbaikan itu akan terjadi di mana-mana juga, termasuk Betul. yang kita punya penyakit sebelumnya. Ya, di luar dari metabolisme ketosis yang memang kita sudah rendah inflamasi, Mbak. Nah, gitu Mbak, kurang lebih. Mas Ebi, berarti kalau Ya, aku dengar penjelasan Mas Ebi, kalimat adaptasi itu ya. Jadi kalau Mas Dedi tadi kan
dia merasa setelah sembuh COVID, dia kembali lagi ngopi. Dan nggak masalah menurut Mas Edi kalau misalnya di jam 10 dia kayak ada kriuk-kriuk perut. Itu berarti sebetulnya mungkin Mas Dedi kembali lagi untuk beradaptasi gitu kali ya, Mas ya? Iya. Iya. Nah, kemudian ketika aku tanya mengenai olah tubuhnya, olahraganya, berarti Mas Dedi harus memicu lagi pilar olahraganya, gitu ya Betul. Mas ya? Betul. Karena kan tadi cuma sepedahan katanya, terus nggak tentu sesempatnya. Nah, Mas Dedi mungkin atau teman-teman KF Warriors, kita di Keto Fitness ini memang fokus banget di pilar olahraga karena itu manfaatnya luar biasa. Seperti tadi Mas Ebi bilang, membantu adaptasi ketosis, membantu perbaikan sel tubuh dimanapun yang ada di tubuh ini. Jadi masing-masing orang mungkin punya pola dan kecepatan adaptasi yang berbeda-beda. Gitu ya Mas Ebi ya? Betul. Iya, Nah, jadi tiap orang beda-beda. Maka dia bilang ada yang seminggu udah full ketosis, tapi rata-rata 2 sampai 4 minggu lah. Gitu ya. Bagi yang benar-benar craving, yang punya penyakit ini berhubungan dengan gitu ya, untuk bisa full ketosis memang butuh waktu gitu. ya, Kenapa? Karena berhubungan dengan pertanyaan Mbak Ernita soalnya. Coach, boleh tambahin sebentar, Coach? Boleh. Oke, bentar. Yang kopi tadi. Ya, Om Doni silakan Om. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan sering dulu pernah sering ngalamin kayak gitu ya. Jadi saran saya nih itu dicek dulu tidurnya gimana, terus aktivitasnya sama pola stresnya. Karena saya pribadi kalau stres akumulasinya agak naik, biasanya akan cepat lapar. Misalnya contoh malamnya tidur kurang nih ya, katakan tidur jam 11 ternyata cuma bangun tidur jam 12 nih ya, terus bangun jam 5 subuh ya, jadi kurang lebih 5 jam lah ya. Itu biasanya jam 10 itu udah kayak rasa lapar. Jadi tapi kalau pola tidurnya bagus, misalnya jam 9 tidur bangun jam 4 atau jam 10 tidur bangun jam 4, jam setengah 5 itu nggak ada masalah. Jadi mungkin bisa dicek juga dari sisi tidurnya dan dari sisi akumulasi stresnya. Jadi akumulasi stresnya itu maksudnya kemarin aktivitasnya seberat apa ya, kayak gitu, itu bisa mempengaruhi. Karena kalau paginya kan ya namanya orang ya, pagi pasti aktivitas sampai malam lah ya, jam 7, jam 8 udah padat banget, terus malamnya tidurnya kurang bagus, biasanya kalau saya biasanya pasti besoknya lapar. Nah, ketika saya lapar kalau kondisi kayak gitu, saya makan. Jadi nggak malah menahan minum kopi sampai jam 12, ya udah saya ikutin tubuh saya makan. Oke. Ya, berarti karena kemungkinan sudah dalam kondisi overstress ya, Mas Doni, dari maksudnya karena puasa, aktivitas yang terlalu padat, terus kurang tidur ya, terus habis itu efeknya ditambah kurang tidur. Kalau aktivitasnya padat, terus pikirannya juga padat, tapi tidurnya bagus, biasanya nggak ada masalah. Karena apa? Recovernya di tidur. Jadi pagi kita aktivitas, ya, kerja, terus jalan, ya kemana keliling atau apa. Tapi kalau malamnya misalnya saya tidur kurang bagus, biasanya besoknya itu jam 8, jam 9 itu udah kerasa lapar. Oke. Tapi biarpun aktivitasnya hari itu padat banget ya, nge-gym, terus habis gitu ngurusin kerjaan, terus habis gitu malamnya tidur enak, ya besoknya nggak ada masalah. Iya. Jadi dievaluasi benar-benar. Dievaluasi. Jadi kalau overstress, makan aja, ikutin jangan aja. Diikutin, lapar. Dilihat aja. Kemarin ngapain ya saya ya? Waduh, oh iya ya, saya ternyata latihan bebannya terlalu lama nih. Bisa kemarin 2 jam. Terus tidurnya semalam kayaknya kok ngerasa nggak enak gitu. Ya udah, ikutin aja ini. Jadi jangan malah dilawan ya, gitu loh. Jadi kalau dilawan tuh berarti malah bikin nanti tambah stres tubuh ya. Akumulasinya akan terakumulasi, gitu loh ya. Bukan berarti kita nggak boleh aktivitas padat, nggak apa-apa aktivitas padat asal mungkin malamnya itu harus ditutup dengan tidur yang bagus gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi
dikoreksi lagi aja ya Mas. Maksudnya nggak apa-apa sebenarnya mau minum kopi terus ini, tapi mungkin sambil minum kopi sambil dikoreksi. Jadi supaya nanti nggak apa ya, nggak benjol di belakang. Ya, ya. Thank you Mas Doni. Mungkin itu aja. Thank you, Non. Hah? Ya, benar banget. Jadi benar Mbak. Jadi Berhubungan ini, kenapa Mas dengan pertanyaan Mbak Ernita nih, katanya dia newbie, gagal gimana? selalu di awal, Pertanyaannya di gimana? awal, sorry. Jadi gini, kata Mbak Ernita, dia newbie dan gagal di masa awal-awal KF, suka keliengan, terus keluar keringat dingin, lambungnya nggak enak, dan kalau minum VCO setengah jam, terus lapar sekali, gimana menyiasatinya. Nah, itu berhubungan dengan adaptasi tadi ya Mas Ebi ya, bahwa mau yang baru KF dengan yang sudah bertahun-tahun itu tetap koreksi di 5 pilarnya. Gimana Mas Ebi? Iya, jadi kembali lagi koreksi 5 pilar ini memang jadi 5 pilar di KF ini luar biasa ya. Jadi aku benar-benar salut sama Mas Tio lah. Ya, jadi intinya 5 pilar ini benar-benar suatu hal yang berkesinambungan dan berkoneksi satu sama lain. Nah, jadi sama kayak tadi Om Doni bilang gitu. Kalau misalnya cek tidurnya, tidurnya benar belum gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidurnya belum benar segala macam ya nggak apa-apa. Misalnya ada utang tidur, ya udah utang tidurnya benar. Nah, gitu. Jadi supaya kita benar-benar paham gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ada yang masa adaptasi segalanya. Nah, masa adaptasi ini kan tiap orang punya bawaan penyakit yang beda-beda gitu ya. Makanya tadi aku bilang tidak ada satu orang pun yang sama persis. Nah, makanya kita harus kenali sinyal tubuh kita dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih keliengan, kemudian masih proses adaptasi nih ya, kemudian ada HC yang keluar, ingat ya teman-teman ya, kita sudah bermetabolisme glukosa ini puluhan tahun ya, tidak akan mungkin kita bisa membalik itu semua hanya dalam hitungan berapa hari, hanya dalam hitungan bulan, paham ya? Nah, apalagi masih adaptasi, butuh waktu, sabarlah untuk memberikan tubuh kita beradaptasi dengan hal yang baru, gitu ya. Jadi jangan buru-buru, ya ikuti sinyal, pelajari terus ya. Bagi yang sudah di KF gitu ya, lihat terus ya posting-postingan warrior yang dulu sebelumnya, yang terkait dengan penyakit gimana, yang punya GERD gimana, yang DM gimana dan sebagainya. Ya lihat itu semua butuh adaptasi. Ya, jadi nggak serta-merta kemudian kita full ketosis ya, kemudian langsung wah bertenaga, nggak gitu ya. Semua butuh proses. Nah, kita siapkan diri kita untuk bisa berproses ini dengan nikmat gitu ya. Itu yang tadi aku bilang. Jadi berproses dengan nikmat, berproses dengan kita gitu ya. Nah, nikmatilah prosesnya. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah melihat hasil dari ketosis ini luar biasa ya, makanya itu yang kemudian hasilnya juga luar biasa. Nah, kurang lebih gitu, Mbak. Gitu. Sip, mantap. Oke, Coach. Berarti ketika kita sudah mempunyai mindsetting bahwa ini betul rasa lapar alami ya, karena mungkin kemarin aku olahraga cukup, kemudian aku mungkin banyak kerjaan di kantor. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tidak, aku apalagi ya di rumah tidak stok VCO, berarti betul-betul pergi ke restoran all you can eat nih Mas Ebi. Mas Ebi keputus? Halo, kayak masuk lagi. Sinyal ya. Ya. Oke. Coach. Lanjut. Jadi kalau misalnya aku udah merasakan lapar nih, ketika jam 11 aku mungkin pagi olahraga, kemudian wah baru jam 11 udah nggak sabar nih, mungkin aku terakhir olahraga sampai jam 10 pagi gitu Mas. Itu langsung harus hewani ya Mas ya? Iya hewani dong. Ya hewani itu langsung gitu. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung ya hewaninya apa? Aduh, ya apa aja. Yang penting hewani. Yang bisa jalan, bisa terbang, bisa di air. Ya itu pokoknya itu hewani semua. Nah gitu, jadi silahkan pilih. Nah gini, jadi masih banyak juga yang teman-teman masih bingung adalah hewaninya apa ya. Nah ya udah, sekarang aku cuma tinggal balik nanya, sukanya apa? Ayam, daging, ya maksudnya ayam, ikan, mana? Dan tergantung daerah ya.
Nah, misalnya kalau daerah yang mungkin ikannya lebih murah ya nggak apa-apa, ikannya banyak dan berbagai macam variasinya, ya silahkan gitu. Jadi untuk bisa menimbulkan, bukan, untuk kita bisa lebih enjoy ya dengan refill yang enak, kemudian makannya juga bisa banyak ya, mulailah dengan yang kita suka gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kayak aku nih, apa namanya, sukanya telur gitu ya. Aku bisa telur kalau memang lagi makan telur bener ya, maksudnya bener telur aja. Itu bisa, telur sehari 15 juga bisa gitu. Nah, jadi kadang kalau misalnya mungkin teman-teman melihat aku makan kayak Erik kemarin gitu ya. Halo, ada Ompe, Ompe udah masuk ya. Ompe, Ompe, bapaknya bingung ya anaknya komen gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau misalnya teman-teman mungkin yang sering lihat aku makan atau kok aku kok posting makan, kok bisa sih makannya banyak banget kayak gitu. Ya bukan masalah bisa apa enggak, memang laparnya segitu gitu Iya, loh. Nah, takarannya. iya, yang lapar tuh ototnya. Jadi apalagi kita bicara langsung masuk latihan beban ya. Bagi Iya, teman-teman yang sudah mulai beban, ya, yang ini bagi yang teman-teman belum latihan beban, coba ya. Kardio boleh nggak boleh ya, tapi harus latihan bebannya juga. Karena rasa lapar antara kardio dan latihan beban beda. Ya, coba aja. Nah, gitu ya. Nah, karena gini, intinya nanti kita bahas ya. Kita bikin topik khusus lagi tuh nanti masalah antara kardio dan latihan beban. Intinya begini, kalau kardio ya kita lebih banyak melatih yang tipe otot tipe 1 ya, serat otot tipe 1. Nah, serat otot tipe kalau kita 1. latihan beban ya, kalau kita latihan beban kita melatih serat otot kita yang tipe 2, which is Oke, tipe 2 ini yang memang bisa menambah massa otot kita. Nah, oke. tipe 1 bisa menambah nggak? Nggak, ya nggak terlalu signifikan. Yang signifikan adalah tipe 2. Ya, 2 itu ada banyak, ada 2A, B, sama X gitu ya. Ini nggak usah jelasin di sini. Nah, tapi intinya massa otot tipe 2. Nah, itu yang kita latih. Nah, yang dimaksud dengan gemuk otot ya bukan gemuk lemak ya. Kita istilah gemuk otot adalah menambah ya serat otot yang tipe 2. Nah, gitu. Nah, tipe 2 ini yang butuh banyak asupan asam amino. Nah, satu latihan beban ini banyak teman-teman yang udah mulai pada saat di kelas pelatihan ya, bagi yang belum pernah ikutan ya, nanti ya kita mulai 8:30 ya. Nah, bagi yang apa namanya sudah mulai, itu banyak banget yang komen, coach kok udah rasa laparnya banget ya, bahkan yang baru mulai hanya 1 kali ya, maksudnya ikutan kelas pelatihan di hari Minggu itu ya, besoknya itu udah komen bahwa coach kok laparnya banget ya. Ya itu dialah, nah itu ototnya minta gitu, karena sudah disobek gitu ya, sudah dihajar ya dengan latihan beban. Itu adalah penyobekan otot ya, terjadi namanya muscle protein breakdown. Nah, MPB. Nah, pada saat MPB terjadi ya terjadilah jeda yang namanya muscle protein sintesis. Nah, itulah gunanya asam amino masuk. Supaya apa? Supaya muscle protein breakdown yang terjadi dibalik lagi menjadi namanya muscle protein sintesis, MPS. Nah, proses perbaikan itulah, proses anabolisme itulah yang terjadi. Disitulah kita perlu asam amino ya hewani. Udah, sekarang kalau misalnya teman-teman bingung mikir, aduh malas ngitung segala macam, ya udah ikutin sinyal laparnya. Masih lapar coach? Ya makan lagi, jangan VCO. Gitu loh. Ya makan hewani. Udah pilih apa aja, telur boleh, ya ikan boleh, jeroan. Wow, bagus jeroan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka jeroan, itu dia. Ya hewan buas ya, singa, itu ada penelitiannya. Ya hewan buas itu pada saat menerkam mangsanya, ya yang dicari jeroan dulu, bukan dagingnya. Nah, kenapa? Karena dia tahu di dalam jeroan itu full nutrisi, bukan hanya makronutrisi yang dapat, tapi mikronya. Nah, kita juga dalam membangun massa otot kita butuh mikro. Mikronutrisi itu apa? Vitamin, mineral, yang segambreng itu yang kecil-kecil. Yang namanya aja mikronutrisi ya. Sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kalau nggak ada jadi berbahaya. Nah, paham ya? Nah, ini namanya mikronutrisi. Nah, gitu. Jadi itu semua kebutuhan itu bisa didapat dari semua hewan, terutama jeroan. Nah, gitu. Jadi makanya jeroan itu adalah terutama misalnya hati. Ya teman-teman, misalnya jeroan apa nih? Hati oke, nggak ada masalah. Ampela oke. Jantung oke. Ya, kemudian usus oke. Yang kalau di warteg tuh murah-murah harganya. Itu Iya, justru nutrisinya gede banget. iya, Gitu loh. Coba favorit kalau aku di banget warteg, itu ya kalau di jeroan tuh. warteg, iya, kalau di warteg harga usus berapa? Murah nggak? Murah. Ya, buat orang lain mungkin sebagai pelengkap, tapi kalau buat kita tuh usus, wih luar biasa. Ya, Kalau di nutrisinya lengkap banget. Nah, itu contoh ya. dibuang-buangin lagi Ih, kalau di luar negeri. Aduh, iya, waduh. sayang banget. Makanya, makanya Mbak, di luar negeri itu kalau misalnya teman-teman bisa searching segala macam, itu ada gerakan apa namanya, eat apa raw, apa sih, organ Ya, meat. Nah, organ meat.
Nah, coba aja teman-teman searching organ meat. Organ meat itu namanya nama keren dari jeroan. Ya, itu bahasa keren ya. Bahasa Indonesia apa? Jeroan. Nah, gitu. Jadi yang selama ini teman-teman mungkin pada saat karbo dibilang bahwa jeroan itu bahaya. Oh, jangan nanti ini. Oh, salah teman-teman ya. Itu luar biasa superfood. Ya, kalau singa aja bisa nerekam nyarinya jeroan dulu, ya udah kita ikutin naluri instingnya dari hewan buas lah, gitu ya. Jadi jangan takut makan jeroan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang teman-teman lihat nih, apa namanya, kayak aku main powerlifting gitu ya, bisa sekarang sumo deadlift bisa 145 kg segala macam. Kok kuat, bisa kuatnya dari mana? Salah satunya jeroan, gitu loh. Nah, jeroan itu membuat kita salah satu bisa menjadi kuat badan kita. Nah, gitu. Selain memang protein ya. Nah, gitu. Jadi intinya adalah mix. Nah, jadi teman-teman dalam masuk refill hewan ini juga ya, selain dari yang disuka, itu yang pertama supaya kita bisa apa namanya mengasup lebih banyak. Terus yang kedua coba ya mix gitu. Jadi misalnya yang suka ikan, oke ikan. Nah, kalau bisa jangan ikan terus. Nah, mix lagi mungkin dengan ayam sekali, mungkin lagi dengan daging sapi gitu ya. Atau makan sate kambing ya boleh. Nah, gitu ya. Jadi supaya Atau apa? Karena masing-masing hewan nih. Mas Ya, Ebi, ya ya. gara-gara Mas Bambang tulis di chat pengen all you can eat berjamaah. Mudah-mudahan Keto Fitness bisa bikin restoran all you can eat yang tema utamanya adalah daging jeroan ya. Kayaknya untung banget tuh. Iya. Jadi yang kayak kemarin kita ini Mbak, yang kita all you can eat terus ada jantung ayam tuh. Bayangin Iya, iya, jantung ayam all you can eat. Widih, keren banget gitu. Ya, betul. ada satu juga yang all you can eat dia apa namanya? Hati sapi. Widih, keren banget. Ya, Cari langsung gitu loh. Kapan lagi bisa makan all you can eat jeroan gitu kan? Nah, gitu. Yang mana kalau orang lain mungkin yang karbo bingung gitu kan. Makanya ini orang makan kok makan jeroan gitu. mantap Nah, memang. jadi kembali lagi jadi kembali lagi ya teman-teman ya, kita balik ke topiknya adalah jadi kalau misalnya teman-teman masih lapar ya, apa namanya, jangan dihajar sama visio. Kemudian cek Tuh. lagi tadi kayak Om Doni bilang, pilar tidurnya gimana gitu ya. Kalau aku misalnya gini ya, teman-teman, aku tahu lah teman-teman pengen ototnya cepat jadi segala macam, tapi semua itu butuh proses gitu ya. Semua itu butuh waktu ya dan kesabaran konsistensi ya untuk latihan beban. Kalau kita ngurangin body fat dengan hanya cukup stop asupan karbohidrat itu bisa langsung otomatis tanda kutip berkurang ya. Tapi kalau untuk menambah massa otot itu butuh konsistensi. Kenapa? Karena kita harus rutin latihan bebannya. Ya, dan latihan bebannya rutin itu tidak perlu setiap hari. Ya, jadi ini yang kembali aku sering jelaskan adalah eh, latihan beban itu tidak perlu dihajar tiap hari gitu, nggak perlu. Seminggu 3 kali itu sebenarnya sangat cukup. Sudah banyak teman-teman testimoni yang dari ikutan kelas pelatihan di Keto Fitness sudah rutin latihan beban 3 kali seminggu saja ya, itu sudah coach kok kayaknya udah nambah ya, ada ini ya udah itu gitu loh. Nah, jadi bagi teman-teman yang misalnya gimana sih coach ngecek kalau nambah massa otot, ya coba aja ntar pencet-pencet badannya gitu, kayaknya udah mulai gatel nih ya kan. Nah, kalau mungkin kalau misalnya yang sering aku sering gini nih kadang gini. Nah, ini buat ngecek-ngecek gitu, mencet-mencet. Oh iya kayak nambah lagi karena sekarang misalnya contoh nih, BB ku sekarang sudah hampir pokoknya stabil di 69 ya. Kemarin yang buat teman-teman ngikutin, aku udah nambah massa otot udah 9 kilo lebih massa otot ya, bukan nambah BB ya, 9 kilo lebih. Nah, dengan BB nembus di stabil di 69 ya, 69, 68, 69. Nah, 9 ini udah cukup sering nih Mbak nih. Sekarang udah cukup sering. Nah, sekarang gini, kalau misalnya mau cek BB yang paling tepat saatnya kapan? Paling tepat saat cek BB ya di timbangan itu adalah bangun tidur ya, kemudian setelah BAB sama BAK. Nah, itu udah saat yang paling tepat. Kalau di saat yang lain itu udah nggak tepat karena udah variabelnya udah banyak, ada air masuk, ada ini semacam. Nah, kalau pagi hari ya setelah BAB dan BAK itu saat tepat untuk cek nimbang. Nah, jadi itu bisa dilihat. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagi yang kalau misalnya lagi serius untuk naikin massa otot, buat jadi santai ya, buatlah semua ini sebagai lifestyle, kan namanya lifestyle ya. Kalau misalnya KF kan namanya sudah dinamakan nama istilah adalah lifestyle ya. Jadi kita ikutin polanya gitu ya. Jadi jadikan ini sebagai lifestyle yang memang enjoyable gitu ya. Nah, jadi kita enjoy aja gitu sambil menikmati sinyal tubuh. Nah, kita juga harus tahu karena masing tiap orang punya kondisi tubuh beda-beda. Nggak ada yang sama persis, nggak ada.
gitu. Satu Jadi kita harus pertanyaan lagi nih Coach sebelum berakhir. Kan ngebahas bahwa KF itu adalah lifestyle. Nah, ada satu lifestyle nih Coach yang aku masih belum tinggalin dari awal KF, yaitu aku suka minum BPC tuh. Kalau buat teman-teman yang sudah underweight, itu BPC itu kadang-kadang membuat sinyal lapar juga tertutupi. Kalau aku kan masih banyak nih body fat-nya, apalagi baru melahirkan waktu itu ya, dengan kenaikan berat badan sampai 19 kilo. Nah, untuk teman-teman yang underweight gimana, Coach? BPC itu udah jadi kayak apa ya, minuman yang selalu kita konsumsi karena ya dari dulu udah happy aja kalau minum BPC itu gimana, Coach? Ya, kembali lagi ya, tadi kita bahas ya, BPC itu kan komponennya salah satunya ada dua bagian yang full lumayan lemaknya banyak adalah butter ya, dan kemudian ya visio itu sendiri atau MCT kan gitu loh. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya minum kopi atau BPC kemudian jadi kenyang banget dan kemudian akhirnya makannya jadi berkurang, ya itu yang jadi bahaya, Mbak. Nah, gitu. Nah, bagi teman-teman yang underweight ya, kalau yang teman-teman underweight puasanya 12 jam aja ya. Jadi nggak perlu sampai 16 jam, nggak ada masalah. Kenapa? Karena underweight ini apalagi latihan beban butuh surplus kalori yang banyak. Nah, gitu. Kalori ini juga bisa dapat dari lemak. Tapi pokoknya intinya begini, jangan sampai komponen lemak ini, yang terutama yang benar-benar full lemak gitu ya, ini mengelabui rasa lapar kita, itu aja yang penting. Nah, jadi teman-teman harus bisa paham di situ dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya berasa minum BPC kemudian kenyang terus, kemudian nggak pengen makan sama sekali atau bahkan cenderung mungkin water fast gitu ibaratnya 24 jam, nah itu berbahaya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya minum BPC kemudian rasa laparnya masih ada, ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi ke bagian underweight ya, terutama yang sudah latihan beban segala macam, memang harus surplus kalorinya banyak, ya nyemilnya banyak. Nah, jadi kalau misalnya ketimbang ngenyanginnya dengan VCO ya atau BPC, ya lebih baik nyamil misalnya di luar dari hewan ini. Kadang kan masih bertanya gimana ya mau ini aja, kayak misalnya aku bilang akhirnya aku beliin kerupuk rambak gitu. Lebih gampang, kerupuk rambak itu ya full kalori juga plus ada proteinnya, lemaknya dapat ya. Tambahin sedikit Mas Gitu Ebi. loh. Ya, Tambahin silakan deh. Jadi gini, Oke. untuk yang underweight ya, memang seperti Mas Ebi bilang tadi, kita butuh protein lebih banyak ya. Itu kan waktunya bisa diatur gitu. Dari jam 12 siang itu kalau dia kita IF 16 jam, itu bisa diatur hingga kita makan sampai jam 8 malam itu penuh dengan protein. Sekarang gini aja deh. Karbohidrat yang itu bodybuilder itu untuk menambah massa otot itu diwajibkan proteinnya lebih tinggi. Lah, kita memang sudah konsumsi protein. Lah, konsumsi protein untuk kita jangan sampai kurang gitu supaya ada bahan untuk pembentukan otot gitu. Nah, di samping itu jangan lupa tidur juga harus sempurna gitu. Nah, ini yang paling penting. Mungkin Mas Ibi nanti bisa jelasin lebih lanjut. Monggo silakan. Ya, betul. Ya, Jadi kalau udah ambang batas protein karbohidrat aja protein harus ditambah, masa kita yang udah makan hewani proteinnya nggak ditambah sih ya? Benar. Iya, jadi pokoknya kembali lagi intinya gini deh. Pokoknya teman-teman yang mesti dipahamin adalah ya, mesti dipahamin nih. Sumber anabolik di tubuh kita untuk semua perbaikan sel itu protein. Paham ya? Nah, ini mesti dipahamin gitu. Agak sedikit keputus, Coach. Proses perbaikan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman proteinnya kurang, ya perbaikannya dari mana? Nah, gitu. Jadi kalau aku spesifik bahas di protein ya. Jadi kalau misalnya Mas Yo selalu bahasnya di hewani, ya udah sama gitu. Jadi jangan Mas Yo kok bahasnya ini hewani, kalau konsepnya kok protein, ya sebenarnya sama, udah. Jadi intinya sama di situ. Intinya adalah hewani is the king. Nah, gitu. Tuh, jadi gimana caranya teman-teman bisa masuk hewan itu bagus gitu ya, dan jangan terlalu pilih-pilih atau misalnya makan telur atau kuning telur aja ya 3 udah kenyang lah, terus ya kuning telur memang ada proteinnya juga, ada nutrisi juga, tapi kalau cuma 3 kemudian kenyang dan sering nggak makan lagi,
ya kurang kebutuhan proteinnya. Nah, gitu loh. Ya, jadi mesti paham. Makanya kenapa sih mesti latihan beban? Kenapa sih harus tidurnya juga bagus dan sebagainya? Itu semua berkorelasi. Nah, gitu. Sehingga kita butuh proses perbaikannya juga pun itu terjadi pada saat tidur. Nah, makanya kenapa tadi Om Doni sudah menjelaskan bahwa cek tidurnya, gitu. Tidurnya bagus nggak? Gitu ya. Ada satu topik bahasan video Mas Bobi atau Mas Tio tuh yang masalah tidur, gitu ya. Nanti ada remnya yang kita bahas yang pakai sama Mas Tio yang betul Mbak Ari ya. Nah, itu kan Mas jelasin gitu ya. Itu bagaimana tidur itu juga sangat bagus. Ada remnya, cycle-cycle tahapan tidur. Nah, itu semua berpengaruh gitu. Nah, jadi intinya kembali lagi bahwa semua berproses dan kita harus tahu sinyal tubuh. Kemudian kita harus tahu bahwa memang asupan ini sangat penting. Nah, kenapa juga akhirnya olahraga masuk dalam 5 pilar supaya apa? Supaya memang kita benar-benar tahu bahwa dengan pada saat kita rutin olahraga, terutama latihan beban, ya, kita akan memperbaiki kondisi tubuh kita yang memang perlu perbaikan. Nah, itu butuh bahan baku, ya. Nah, bahan bakunya apa? Asam amino. Bahan bakunya apa? Protein. Nah, janganlah kemudian nanti pada saat lapar dihajar terus sama fisio, hajar lagi sama fisio, hajar lagi BPC segala macam, kenyangnya kenyang, mohon maaf, kenyang bego. Nah, gitu loh. Nah, jadi kenyangnya jadi kenyang tapi tubuh kita nggak dapat apa-apa gitu loh ya gitu. Nah ini mesti dipahamin ya teman-teman ya. Jadi ayo ya refill, jangan takut ya. Maksudnya gini, jangan takut refill kalau misalnya masih lapar, kok masih lapar lagi, ya udah makan lagi ya gitu. Udah cari lagi makan lagi. Ya itu tanda sinyalnya, tanda tubuh kita masih minta nutrisi untuk perbaikan gitu loh. Diperbaikinya di mana? Pada saat tidur. Nah, maka Harus cukup tidurnya juga tidur harus karena bagus. itu saat Ya, gitu. Tapi membangun otot sebenarnya ya kalau Coach ya. membangun otot dan semua perbaikan, Mbak, bukan hanya bangun otot, Mbak. Ya. Semua perbaikan, Perbaikan, ya, sel tubuh kita recovery, yang saat punya tidur, ya. perbaikan. Mas Ya, Ebi, jadi ada kenapa? pertanyaan sedikit mengenai asupan dan cemilan nih. Dari Kang Hari. Gimana, Mbak? Kata Kang Hari, cenah mah sukanya makan kacang-kacangan nih, seperti Ya. walnut, pecan, almond, pumpkin seed ya, kuaci, kacang, macadamia kayak gitu-gitu loh. Jadi itu mah nggak salah ya kalau nyemil kacang-kacangan. Nggak salah. Tapi harus lebih prefer ke real meat mungkin ya. Gimana tuh Coach Ebi? Ya. Oke, masalah kacang-kacangan ya. Yang jelas kacangnya bukan kacang yang kacang koro, kacang gitu ya. Yang kacangnya udah karbonnya tinggi banget gitu ya. Oke, jadi kacang-kacang yang aman itu ada kacang tanah dalam berbagai bentuk ya. Jadi misalnya kacang garing yang merek, ya aku sebut aja lah merek lah ya, Garuda, Dua Kelinci segala macam itu nggak masalah gitu ya. Yang mau almond silahkan gitu ya. Nah terkait kacang tanah justru sebenarnya sumber yang bagus untuk naikin massa otot. Kenapa? Karena dia mikronutrisi sangat banyak gitu. Termasuk zinc ya. Zinc ini salah satu yang dibutuhkan untuk building muscle segala macam. Nah gitu. Nah tapi kenapa kalau di KF itu kacang-kacangan atau bagian itu adalah bukan di fase induksi ya karena memang itu bukan hal yang apa ya mayoritas gitu. Jadi juga jangan sampai kita kenyang hanya makan kacang-kacangan. Nah itu juga jangan gitu loh ya. Kenapa? Karena yang pertama, kacang-kacangan proteinnya adalah protein nabati. Ya, protein nabati itu adalah rantai protein yang tidak lengkap asam aminonya. Ya, jadi kenapa orang yang bodybuilder yang vegan, ya, dia kalau mau building muscle dia harus lengkapi dengan suplemen. Nggak bisa dia cuma hanya makan cuma hanya nabati aja. Nggak bisa, karena emang nggak lengkap. Ya, asam aminonya rantainya nggak lengkap. Yang kita butuhkan lengkap 9. Ya 9 asam amino itu harus lengkap. Nah itu cuma hanya ada di hewani semua gitu. Jadi nabati nggak lengkap. Nah jadi kenapa hewani ini is the king? Ya memang itu tadi ya sumber semua anabolik di tubuh kita perbaikan segala macam itu kebutuhannya lengkap di hewani. Nah di nabati nggak lengkap. Jadi kalau kembali lagi pertanyaan boleh nggak kita makan kacang-kacangan segala gitu Kang Ari ya? Jawabannya buat boleh cemilan, kan. Gitu. Cuma jangan sampai kacang-kacang ya, cemilan aja gitu. Jadi jangan sampai kemudian jadi kacang ini mengenyangkan. Kenapa? Karena konsentrasi lemaknya juga lumayan. Nah, gitu. Jadi kalau lihat komponen di kacang Garuda gitu ya, yang kacang tanah itu,
Coba lihat baliknya. Nah, itu komponen kenapa kalorinya bisa tinggi, salah satunya adalah komponen lemaknya juga banyak. Nah, gitu. Nah, makanya kenapa kita pada saat kita makan kacang, sebenarnya kenapa sih kalau di KF kan toleransinya 50 gram ya? Iya. Nah, gitu kurang lebih ya. Jadi sebenarnya 50 gram itu ya harusnya 50 gram bisa mengenyangkan sebenarnya. Nah, gitu. Tapi kalau 50 gram itu belum kenyang, ya lebih baik dihewani Iya, dulu iya. kenyanginnya, jangan di kacangnya. Nah, gitu. Lebih baik kalau masih lapar nih, aduh lapar, ya udah mending makan telur gitu dibanding makan kacang gitu. Iya, iya. Jadi proteinnya full dapat di hewani gitu ya. Nah, ketimbang kita cuma makan apa namanya? Cuma makan kacang ya kenyang tapi ya itu tadi nggak lengkap. Nah, gitu. Iya. Kita bicarakan yang mau lengkap. Nah, jadi yang lengkap adalah di mana hewani. Nah, gitu. Tapi boleh nggak? Eh, Ya, Bu? kemudian untuk dagingnya nih Coach, kan teman-teman akhir-akhir ini ya di grup Facebook banyak posting nih, aku makan daging paling eh, save the bestnya itu lemaknya. Jadi selalu berpikir cari daging berlemak, cari daging berlemak. Sebenarnya nggak usah pusing dong ya, karena kan lemak di badan masih banyak ya Coach. Gimana Coach? Nah, iya, jadi kembali nih kan sempat aku lihat postingan tuh ada yang posting Warrior pilih gaji apa pilih lemak atau pilih dagingnya. Betul, betul. Ya, kalau aku pilih dagingnya. Nah, gitu ya. Jadi kenapa dagingnya? Ya dagingnya ini yang sebenarnya full full nutrisinya di situ. Nah, gitu. Oke. Kalau misalnya kita misalnya makan sirloin gitu ya, terus kita malah nyari yang bagian lemaknya terus gitu ya, hewani lah, kok malah jadi lemaknya lagi, balik lagi yang tadi kita bilang gitu kan. Ya kalau lemaknya dong ya hanya lemak gitu. Nah, sekarang kita butuhan untuk perbaikan sel tubuh segala macam, kita butuh protein gitu. Jadi harus lengkap lah gitu ya. Jadi janganlah misalnya teman-teman berpikir, ah udah jangan lagi makan gaji aja deh. Gitu ya, makan makan gaji full ya, seharian makan gaji terus ya Allah ya, jangan gitulah gitu ya. Jadi kembali masnya ngajarin apa namanya, ngajarinnya kan full hewani ya, bukan bukan full Ya, lemak gitu ya. betul. Nah gitu, jadi mas teman ya, Jadi hewani is the kalau best gitu kalau loh. aku Jadi juga lihat di apa namanya dunia keto internasional gitu ya. Jadi banyak mempunyai jargonnya kan low carbs, high fat. Nah, Mas Tio itu membantu kita memahami fat itu bukan dari eksogenus doang. Otak itu yes, bisa mengenali fat juga yang ada di perut, di yes, lengan, di pantat, di ya, paha. Makanya harus dipahami untuk KF Warriors ketika kita memahami, oke, low carbs udah dapat nih. Kalau di KF malah very very low carbs gitu ya. Dan high fat itu berarti bukan memakan fatnya doang, tapi kita membuat otak kita ketosis untuk mengenali fat yang ada di tubuh. Gitu ya Mas Ebi ya? betul betul. Oke. Jadi kembali lagi yang tadi ya, kalau misalnya masih masih suka arti gini, kalau misalnya masih suka lebih banyak makan lemak, aku nyarinya lemak terus macam lah. Sekarang kalau misal di tubuh kita udah ada body fat, ngapain juga kita nyari yang lemaknya, gitu kan? Ya. Nah, Kejar aja ngapain kita protein nyari dan lemak? daging utamanya ya. Gitu. Jadi kejar aja lean protein malah nggak ada masalah, gitu ya. Jadi Iya. misalnya lean protein itu apa? Protein yang lemak. Nah, gitu. Jadi misalnya apa? Dada ayam, gitu ya. Makanya kenapa? Kenapa kalau misalnya bodybuilder itu banyak kan jargonnya tuh dada ayam, kenapa sih? Gitu ya. Karena ya itu yang minim lemak. Nah, kenapa minim lemak? Karena kalau misalnya di dalam bangun otot gitu ya, lemak itu komponen yang sebenarnya juga bisa menaikkan body fat. Nah, gitu. Bisa gitu. Tapi itu kita bahas topik lain lah gitu ya. Nah, Oke. tapi intinya adalah kembali protein is the king gitu. Protein is the king. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman fokus di ya proteinnya. Kalau teman-teman masih punya body fat yang masih banyak, yang kemudian masih belum belum lean banget ya gitu ya. Lah ngapain juga kita berpikir untuk ngasukin lemak yang banyak. Di dalam badan Benar. kita nih masih ada asupannya, cadangan lemaknya banyak gitu loh. Nah, Iya. gitu. Gitu Mbak, kurang lebih Mbak. Yes. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Oke. nih, ada tambahan lagi mungkin Mas Ebi, kita udah di jam 8:20. Udah lewat jam 8 ya? Oh alah. Ya, oke. Yuk. Nggak terasa Ya udah ya, gitu seru ya, banget teman-teman. loh. Oh, nggak terasa. Nggak terasa. Ya, oke. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi semoga paham ya. Semoga teman-teman lebih memahamin bagaimana konteks kenapa sih kok bukan VCO yang diinin, kenapa harus hewani, yaitu hewani is the king gitu. Jadi
Teman-teman harus paham di situ ya. Jadi jangan sampai kita kenyangnya kenyang tanda kutip kenyang bego gitu ya. Jadi intinya kenyang kenyang tapi kenyang lemak gitu. Jadi nggak ada nutrisinya. Nah gitu ya. Jadi kita sinyal lapar itu juga merupakan sinyal tubuh ya. Perhatikan sinyal tersebut ya. Jadi isilah dengan refill yang bagus ya sehingga semua proses perbaikan di tubuh kita itu berlangsung dengan optimal. Nah gitu. Jadi itu yang kenapa dibuat Mas Yo 5 pilar KF itu sangat luar biasa gitu. Jadi bukan ecek-ecek itu dibuatnya gitu. Makanya semua harus melengkapin gitu ya. Dan biasanya aku udah bisa lihat bagi yang warrior yang kemudian masih makan dikit itu cepat kenyang, biasanya belum olahraga. Nah, makanya pilar olahraga harus dilengkapin. Gitu ya, teman-teman ya. Itu aja kali Mas Eri topik kita hari ini. Mudah-mudahan paham ya. Terima kasih Mas Ebi dan teman-teman KF Warriors. Luar biasa ya, ngobrolnya seru banget dan mudah-mudahan info-info yang dijabarkan oleh Mas Ebi Pranoto itu hari ini bermanfaat buat kita semua. Nanti disambung lagi di podcast selanjutnya. Mau tema apa, japri aja Mas Ebi. Mas Ebi bahas ini dong. Misalnya underweight, gile. Ketika mulai KF turunnya 20 kilo lebih, ada yang 30, ada yang 50. Begitu udah checking, baru deh gabung di Keto Fitness, baru deh cari tahu angkat beban dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Sampai 50 peserta loh, alhamdulillah. Ternyata kalau Keto Fitness kalau bikin podcast pagi-pagi aja Mas, jam 7 pada semangat. Dibandingin kalau sore atau malam wah pasti pada nggak bisa Zoom. Pak, kita mau rutinin ya, insya Allah Mbak teman-teman, kita mau rutinin podcast yang Keto Fitness minggu pagi ya, jadi sebelum kelas pelatihan. Jadi bagi teman-teman yang ini nanti kita rutinkan minggu depan ya, stay tune ya di semua channelnya KF, channel Keto Fitness. Ya, jadi kita rutinkan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ikutan, nanti kita segera mulai nih. Bentar lagi 8:30 lewat ya kita mulai kelas pelatihan latihan beban bagi pemula. Bagi yang belum pernah ikutan, ayo ikutan. Ya bagi yang pria terutama nih, biasa nih Mbak yang pria nih, cowok-cowok. Gue udah tahu latihan beban saja, coba deh ikutan deh. Ntar biar aku koreksi. Nah gitu. Ntar begitu dari koreksi, ini baru kelihatan Mbak gitu. Mas, tolong Mas, ini gerakannya kayak gini segala macam. Nah, kenapa kita perlu gerakan yang baik dan benar? Yang pertama, supaya tidak cedera, ya kan? Itu yang pertama. Adalah supaya hasil ototnya optimal. Yang ketiga, main muscle kita, ya karena otak kita udah pakai keton, ya udah lebih berat lagi, nggak bolot lagi otak kita pada saat seperti kayak dulu pakai glukosa, kita lebih cerah, lebih terang berpikir, gitu. Makanya kenapa anakku kemarin mau KF, gitu. Kenapa? Karena dia bilang, kayaknya lebih enak ya berpikirnya pakai ini keton-ketonnya papa nih, dia bilang gitu. Nah itu gitu, makanya itu dia. Nah jadi main muscle conditioning kita jauh lebih bagus lagi. Nah, gitu ya. Jadi buat yang belum pernah ikutan di kelas pekan kita juga adakan rutin setiap hari pekan. Dah, gitu Mbak. Itu ya, teman-teman ya. Semangat ya. Semangat. Nanti kita jumpa lagi bareng sama Mas Ebi di pelatihan gratis ya melalui Zoom. Oke, saya Sari Azidin pamit undur diri dulu. Ketemu lagi di Keto Fitness Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut. Ya, kita ikutin podcast berikutnya ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan nanti untuk di podcast berikutnya bisa diajukan gitu. Jadi kita bisa diskusi lebih enak daripada kita ngetik di WA atau di tele gitu. Kalau penjelasan seperti ini lebih luas penjabarannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.